Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini Ibu Deita akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai fa'il. Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semuanya pada hadir kan? Alhamdulillah. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita mulai. Kita akan belajar mengenai fa'il. Kita akan mengetahui dari pengertiannya terlebih dahulu, oke? Fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia itu merupakan subjek dalam suatu pekerjaan. Jadi orang yang melakukan pekerjaan. Untuk pengertiannya bisa dilihat slide selanjutnya. Fa'il merupakan isim marfu' waqa'a ba'da fi'lil ma'lum wa dalla ala man fa'ala fi'la. Saya lagi ulangi. Fa'il merupakan ismun marfu'un waqa'a ba'da fi'lil ma'lum wa dalla ala man fa'ala fi'la. Jadi fa'il merupakan isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum, dan fa'il ini menunjukkan pada pelaku pekerjaan yang udah Ibu sebut tadi. Jadi fa'il itu merupakan subjek, jadi orang yang melakukan dari suatu pekerjaan seperti itu. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contohnya. Oke, contoh pertama, faza mujtahidu. Nah, yang di garis bawah ini semuanya merupakan fa'il yang terletak setelah fi'il ma'lum. Contoh yang pertama, faza mujtahidu. Al-mujtahidu merupakan isim marfu. Lihat kan tadi pengertiannya? Kalau fa'il itu merupakan isim marfu. Nah, al-mujtahidu isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lumnya? Faza. Nah, dan fa'il itu menunjukkan pada pelaku pekerjaan. Ini juga menunjukkan pada pelaku pekerjaan atau subjek. Itu al-mujtahidu. Contoh yang kedua, qalat Aisyatu. Ini juga sama, Aisyatu merupakan bentuk isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu apa? Qalat siatur. Kemudian qala nabiyyu. An-nabiyyu juga isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu qala. Kemudian hadarat al-mudarrisah. Ini juga sama, mudarrisah merupakan isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lumnya? Ya, betul, hadarat. Kemudian yang terakhir, hadara mudarrisu. Al-mudarrisu merupakan isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu hadara, dan dia menunjukkan pada subjek atau pelaku pekerjaan tersebut. Sudah dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai fa'il. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu. Jadi fa'il itu ada dua. Nah, ini sudah muncul. Fa'il itu ada dua, bentuknya ada zahir, ada dhamir. Nah, secara singkatnya, zahir itu nampak, sedangkan dhamir itu tidak nampak. Jadi suatu fi'il itu mengandung fa'il tapi dalam bentuk dhamir. Nah, kita bisa lihat contohnya. Yang pertama, fa'il yang berbentuk zahir yang nampak. Contohnya, sa'alal ustadu. Ingat tadi apa? Fa'il isim marfu. Mana isim marfunya? Al ustadu. Terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu apa? Sa'ala. Nah, ini terlihat ya mana fa'ilnya, yaitu al ustadu, karena dia merupakan isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Dan ini nampak terlihat di peran kita. Jadi al ustadu merupakan fa'il yang zahir. Kemudian contoh yang kedua, shallal waladu. Ini juga sama,
Al-baladu merupakan fa'il yang emang dhahir nampak dan itu terletak setelah fi'il ma'lum yaitu sholat. Dan yang ketiga, bakat Maryamu. Nah, Maryamu juga sama, dia merupakan fa'il yang dhahir yang nampak dan itu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, bisa dipahami? Jadi ada itu yang nampak adalah fa'ilnya. Kemudian yang kedua, fa'il yang berbentuk dhamir. Nah, ini contohnya. Yang pertama, iqra. Iqra merupakan kalimat perintah, bacalah. Nah, bacalah ini atau fi'il ini tuh mengandung fa'il juga, tapi bentuk dhamir. Mengandung fa'il, yaitu dhamir apa? Ada yang tahu? Ya, dhamir anta. Kemudian katabat. Katabat merupakan fi'il dan dia juga mengandung fa'il, yaitu apa dhamirnya? Anti. Bukan anti, tapi dhamir ya. Kemudian yashrabuna juga fi'il ya, mengandung fa'il. Apa? Coba dhamirnya dhamir apa? Ya betul, dhamir hum. Kemudian asyrabu dia mengandung fa'il yang dhamirnya adalah dhamir ana. Jadi fa'ilnya ini tuh fa'ilnya ya nggak terlihat gitu, tapi di dalamnya ada fa'il. Nah, untuk itu harus lebih banyak belajar dan membaca lagi supaya kita langsung tahu, oh ini fa'ilnya apa. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjut ke ketentuan fa'il. Jadi untuk fa'il itu ada ketentuan-ketentuan tertentu supaya kita bisa menulisnya dengan benar. Yang pertama, marfu. Jadi fa'il itu harus merupakan isim marfu. Contohnya yadhhabul auladu. Nah, pertama harus berbentuk isim, kan udah diajarin kemarin isim itu seperti apa. Salah satunya ada alif lamnya, al-auladu, ada alif lamnya, kemudian dia marfu. Kemudian fi'il ma'lum. Jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'il ma'lum. Contohnya sa'alal ustadu. Nah, sa'ala ini merupakan fi'il ma'lum dan fa'ilnya terletak setelah fi'il itu. Kemudian tidak selalu bersambung. Maksudnya apa tuh? Nah, maksudnya jadi fa'il itu tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Bisa jadi dia itu diselingi oleh kalimat lainnya. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, jadi di sini ada fi'ilnya apa? Yakhsya. Dan fa'ilnya coba yang mana? Ya betul, yang digarisbawahi yaitu al-ulama'u. Nah, ini tuh kan diselingi oleh kalimat lain. Nah, kita bisa pahami juga dari terjemahnya bahwa orang yang paling takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu atau al-ulama. Kemudian apa atau siapa? Jadi ketika kita bingung gitu mana sih fa'ilnya ketika kita membaca suatu teks ataupun jumlah mufidah, kita bisa cari dulu apa atau siapa. Nah, di situ kita akan menemukan yang mana fa'ilnya. Contohnya, la yadkhulul jannata illal mu'minun. Kita pahami tidak akan masuk surga kecuali siapa nih? Nah, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Di situ kita bisa menemukan fa'ilnya dengan mudah insyaallah. Kita dipahami? Ahsantum. Kemudian yang kelima, fi'il diberi tanda. Maksudnya gimana? Nah, jadi fa'il itu ketika dia berbentuk muannas ataupun perempuan ya, maka fi'ilnya harus diberi tanda ataupun bisa kita pahami harus sama-sama muannas itu dua-duanya, dari fi'ilnya dari fa'ilnya. Contohnya tadhabul banat. Nah, al-banat itu fa'il dan bentuknya adalah muannas, sehingga fi'il dulu harus sama-sama muannas atau kita beri tanda dengan huruf ta di awal. Dan contoh yang kedua, jalasat Maryam. Jalasat Maryam juga Maryamnya merupakan fa'il kan, terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, fi'il ma'lumnya juga harus sama-sama muannas, diberi tanda di akhirnya karena ini merupakan fi'il madhi, itu huruf ta.
Kemudian yang keenam, fi'il tetap mufrad. Jadi ketika fa'il bentuknya itu musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya harus tetap mufrad, tidak berubah. Contohnya, yarkabul musafiruna sayyarata. Lihat kan, ini fa'ilnya al-musafiruna. Al-musafiruna itu bentuknya apa? Jamak. Nah, sedangkan fi'ilnya yarkabu tetap mufrad. Yang terakhir, setelah maf'ul bih. Maksudnya apa? Jadi, fa'il itu juga bisa terletak setelah maf'ul bih, tidak selalu bersandingan dengan fi'il ma'lumnya langsung. Contohnya, sa'alan nabiyya rajulun. Nah, jadi di sini yang di bawahi merupakan fa'il yang diselingi oleh maf'ul bih. Jadi nggak selalu setelah fi'il itu merupakan fa'il. Ada kalanya diselingi oleh maf'ul bih dulu, kemudian disitulah ada fa'ilnya. Seperti itu. Dapat dipahami? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tugas nih. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Fatimah telah menulis surat. Yang kedua, ayahmu telah pergi ke kebun. Yang ketiga, Maryam sedang minum air susu. Yang keempat, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Yang kelima, ayahmu telah memerintah kepada Ali. Nah, coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita kasih waktu beberapa menit. Insya Allah mudah. Supaya kalian juga lebih mudah, bisa boleh lah kamus. Terus ingat juga kalau dalam membuat jumlah mufidah bahasa Arab itu yang didahulukan adalah fi'ilnya dulu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Oke? Dulu beri waktu beberapa menit. Udah selesai? Masya Allah, cepat sekali ya. Alhamdulillah. Nah, ini jawabannya bisa kalian tukar bukunya dengan teman sebelahnya ya. Nah, diperiksa. Yang pertama, ya siapa? Yang nomor pertama itu apa? Oh iya, Fatimah telah menulis surat. Jawabannya, katabat Fatimah tuh ar-risalah. Yang kedua, ayahmu telah pergi ke kebun. Jawabannya, dhahaba abuka ila bustani. Kemudian yang ketiga, Maryam meminum air susu. Jawabannya, tashrabu Maryamu haliban. Nah, ini kan yang tadi ya, ketentuan ketika fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya kan harus mu'annas juga. Nah, keempat, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Nah, harus dilakukan dulu fi'ilnya, yasma'ul muslimun al-khutbata fil masjid. Ingat juga tentuan tadi, ketika fa'ilnya itu jama, tetap fi'ilnya apa? Mufrad, ya betul. Kemudian yang terakhir, ayahmu telah menikahkan kepada Ali. Amara abuka Ali. Jadi ayahmu telah menikah kepada Ali. Kita baca semua yang lain. Oh, ada yang salah? Ya gak apa-apa, masih belajar. Yang penting udah berusaha dan tetap harus semangat buat terus baca dan belajar lebih banyak lagi supaya bisa memahami lebih dalam lagi juga. Seperti itu ya. Nah, santun. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita simak ini tulisan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, innama yudhibu ilman nisyanuk wa tarkul mudzakarati. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk murojaah lagi pelajaran ini dan mempelajari lebih banyak lagi mengenai fa'il supaya kalian juga lebih bisa memahami mengenai fa'il ini. Ya, semoga Allah memudahkan.
Oke, jadi cukup sekian, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kalau ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.